Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Denisri. Saya adalah seorang mahasiswi jurusan Ekonomi di Universitas Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan anak ini dengan level pelaku Ibu Hadi Rizawati MS. Oke, baik teman-teman. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan karakteristik anak usia dini. Jadi, masa usia dini merupakan masa yang penting yang perlu mendapatkan penanganan sedini mungkin. Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa masa anak usia dini merupakan masa perkembangan yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak memiliki dunia dan karakteristik tersendiri yang jauh berbeda dari dunia dan karakteristik orang dewasa. Anak sangat aktif, dinamis, antusias, dan hampir selalu ingin tahu terhadap apa yang dilihat dan didengarnya. Seolah-olah tak pernah berhenti untuk belajar. Jadi pengertian perkembangan sendiri ialah merupakan proses kumulatif atau fondasi dasar. Karena dalam setiap aspek baru, perkembangan melibatkan dan dibangun atas perubahan sebelumnya. Setiap pencapaian diperlukan untuk mencapai rangkaian keterampilan berikutnya. Itu menurut Allen dan Marotz 2010. Pada dasarnya, urutan perkembangan sama untuk semua anak. Namun, kecepatan perkembangan sangat beragam dan tergantung pada masing-masing anak. Kemudian di sini ada pengertian dari perkembangan anak. Perkembangan adalah suatu perubahan yang bersifat kualitatif, yaitu berfungsi tidaknya organ-organ tubuh. Perkembangan dapat juga dikatakan sebagai suatu urutan perubahan yang bersifat saling mempengaruhi antara aspek-aspek fisik dan psikis dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh, anak diperkenalkan bagaimana cara memegang pensil, membuat huruf-huruf, dan diberi latihan oleh orang tuanya. Kemampuan belajar menulis akan mudah dan cepat dikuasai anak apabila proses latihan diberikan pada saat otot-ototnya telah tumbuh dengan sempurna dan saat untuk memahami bentuk huruf yang telah diperoleh. Ini ada aspek-aspek perkembangan pada anak. Untuk yang pertama, itu ada moral dan agama. Aspek yang pertama dan yang paling utama untuk diajarkan kepada si kecil adalah nilai agama dan moral. Hal ini difokus dalam menanamkan nilai-nilai dasar, norma-norma yang berlaku hingga kesadaran si kecil perlu mengenai agama dan menjalankan ibadah agar lebih memahami arah hingga tujuan mereka dengan baik sejak dini. Kemudian yang kedua ada fisik motorik. Perkembangan motorik mencakup bagaimana anak-anak bisa menggerakkan anggota tubuhnya dengan baik, melakukan gerakan merangkak, berjalan, hingga mencoba menggambar ataupun menulis sesuatu. Sedangkan perkembangan fisik bisa ditandai dari pertambahan berat badan ataupun tinggi badannya. Untuk yang ketiga ialah kognitif. Fungsi kognitif berkaitan bagaimana anak mulai belajar menyelesaikan masalah dan bisa memahami sesuatu dengan mudah. Itu mengidentifikasi suatu pola, dapat mengingat dengan baik dan juga bisa memahami sebab dari suatu hal pada anak untuk menyelesaikannya dengan. Keempat itu ada aspek perkembangan bahasa. Kemampuan bahasa bisa dimulai dari balita. Meski dengan daya tangkap yang berbeda, perkembangan bahasa dan komunikasi sudah dimulai sejak balita
dan mereka akan mulai memahami perkataan orang di sekitarnya. Memasuki usia 2 tahun, mereka akan mulai memperbanyak kosakata dan apa yang didengar ataupun dilihat. Saat memasuki usia 3 tahun, kemampuan bahasanya akan semakin membaik dan orang tua dapat memulai mengajarkan anak untuk mengeja ataupun membaca. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima ada sosial emosional. Pada dasarnya, hampir sebagian anak masih belum mampu mengendalikan egonya dengan baik, sehingga muncul sikap mau menang sendiri. Di sini peran orang tua untuk mengkomunikasikan dan memberikan arahan yang benar dibutuhkan. Perilaku sosial sudah terbentuk dengan baik dari kecil akan membantunya untuk beradaptasi dengan baik ketika ia sudah tumbuh dewasa dan mampu mengkomunikasikan segala sesuatu secara terbuka. Hal ini dipengaruhi oleh emosi yang ada di dalam diri mereka. Yang terakhir ialah seni. Pada usia 0-6 tahun, perkembangan seni akan membantu peningkatan karakteristik anak, terutama pada aspek perkembangan anak usia dini di bidang seni dan kreativitas. Aspek ini juga akan membantu perkembangan intelijensi visual spasial yang berkaitan dengan kemampuan pemahaman akan detail di sekitarnya. Disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan. Jadi di sini faktor penghambat perkembangan anak usia dini itu adalah pertama, pola asuh orang tua. Hal yang bisa mempengaruhi anak dalam tumbuh kembangnya adalah pola asuh orang tua sendiri. Mereka sangat membutuhkan tuntunan dan sering menjadikan orang tua sebagai role model dalam keseharian mereka. Ingat, pola asuh apapun yang diajarkan kepada anak akan menjadi sebuah habit dan pemasukan karakter mereka. Kemudian yang kedua itu ialah lingkungan sekitar anak. Selain faktor pola asuh orang tua, yakni faktor lingkungan, mulai dari lingkungan pertemanan ataupun lingkungan tempat tinggal. Sebagai contoh, kalau anak sering bermain dengan temannya yang suka main game sampai lupa waktu, perilaku seperti ini rawan dicontoh oleh sang anak. Untuk itu, orang tua perlu menjaga si kecil dari lingkungan yang tidak baik. Kemudian ada nutrisi dan gizi yang diberikan. Selain tumbuh kembang, anak sangat dipengaruhi asupan gizi dan nutrisi mereka. Apapun yang mereka makan, pastikan berasal dari makanan yang sehat. Kalau memang mereka tergolong susah untuk makan buah dan sayur, bisa banget mengolahnya dengan menu atau jus buah yang enak. Tinggal dikreasikan dan agar terlihat menarik. Permainan dan tontonan yang menarik. Masa kecil mereka jangan sampai terenggut dengan keberadaan gadget. Tapi bukan berarti mereka tidak boleh sama sekali memainkan gadget. Mereka berhak untuk menonton film atau permainan yang mereka sukai. Coba selipkan film atau game yang mendidik, misalnya film kartun yang bertemakan keluarga, atau bahkan game yang mengasah kemampuan bahasanya. Selanjutnya ialah rekreasi untuk mengenal dunia luas. Ajaklah mereka untuk rekreasi atau sekedar piknik bersama keluarga. Selain untuk quality time bersama keluarga, momen ini tanpa sadar mengajak mereka untuk melihat dan mengenal dunia luar. Bisa saja mereka justru melontarkan berbagai macam pertanyaan yang mereka tahu dan justru di luar dugaan. Ini dia momen untuk mengajari mereka. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang disampaikan
Memberikan kasih sayang, penerimaan, penghargaan, dan arahan kepada anak adalah tugas utama dari orang tua, hubungan orang lain, dan diri sendiri. Selain itu, juga dapat membantu perkembangan sosial, emosional, dan kognitif pada anak. Peran orang tua sendiri, terutama ibu, sangat penting dalam mencakupi kebutuhan nutrisi serta menstimulasi dan memantau tumbuh kembang anak. Setiap harinya, anak dapat tumbuh dengan sehat dan kemampuan berkembang dengan baik, tak terlepas dari peranan ibu dan ayahnya. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.